Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi kelas 3. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap dalam keadaan yang sehat dan siap dalam mengikuti pembelajaran. Kelas 3, siap, semangat, pantang menyerah. Seperti biasanya, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kita mulai yuk pembelajarannya. Selamat pagi Ananda kelas 3. Hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia, materi bahan dasar pembentuk benda. Yuk, mari kita siapkan alat tulis dan juga buku LKS-nya. Tujuan pembelajaran hari ini, Bu Anggun berharap siswa dapat menggali informasi tentang berbagai macam bahan dasar pembuat benda. Anak-anak, apakah kalian tahu bahan dasar apa saja yang digunakan untuk membentuk benda-benda yang ada di sekitar kita? Yuk, kita pelajari bahan pembentuk benda berikut ini. Jika Bu Anggun menampilkan gambar lemari dan meja, maka bahan dasarnya terbuat dari apa, anak-anak? Ya, benar, dari kayu. Jika ada kalender dan juga buku catatan atau buku paket, bisa juga buku gambar, maka bahan dasar pembuatnya adalah dari kertas. Kemudian Bu Anggun memiliki gelas dan juga ember. Gelas dan ember ini terbuat dari apa ya? Benar anak-anak, kalian pintar sekali. Gelas dan ember ini terbuat dari plastik. Nah, oleh karena itu hari ini kita akan belajar tentang bahan dasar pembuat benda yang berasal dari kayu, kertas, dan plastik. Bahan dasar kayu. Di sekitar kita banyak sekali benda yang terbuat dari kayu. Beberapa di antaranya adalah meja, kursi, dan lemari. Kayu juga digunakan untuk membuat benda kerajinan, misalnya patung dan juga figura. Kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon terlebih dahulu. Kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Yang pertama, batang pohon akan ditebang. Kemudian setelah ditebang, gelondongan kayu atau log dikirim ke pabrik atau pusat pengrajin. Lalu diolah oleh pengrajin dan dipotong-potong sesuai keperluan. Lalu, kayu siap dijual dan digunakan. Anak-anak, jika kalian bertanya kepada Bu Anggun, mengapa ya banyak benda yang terbuat dari kayu, Bu? Nah, karena kayu mempunyai banyak keunggulan. Keunggulannya diantaranya yaitu mudah dibentuk. Dan beberapa benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Artinya, benda yang terbuat dari bahan dasar kayu bisa dikatakan awet dan kuat. Lalu, kira-kira ada tidak ya kelemahannya? Tentu saja, kayu tidak tahan dengan api sehingga mudah terbakar. Kemudian beberapa jenis kayu mudah terserang rayap atau serangga lainnya. Kertas. Banyak benda yang terbuat dari kertas, seperti buku tulis yang biasa kita gunakan,
Kemudian tisu, kardus, dan koran juga terbuat dari kertas loh. Nah, anak-anak, kalian tahu tidak bahwa bahan utama dari pembuat kertas adalah kayu loh? Wah, kok bisa Bu Anggun? Kan kayu keras. Nah, agar kita tahu bagaimana proses pembuatan kertas, kita perhatikan video ini dengan seksama ya. Proses pembuatan kertas. Yang pertama, kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api atau menjadi serpih-serpihan seperti di gambar. Setelah itu, kayu dipanaskan hingga menjadi bahan lunak seperti bubur. Bubur inilah yang disebut bubur kertas atau pulp. Langkah kedua, proses selanjutnya pulp diberi pewarna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Pulp yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. Gambar di bawah ini adalah serat selulosa yang tengah diangin-anginkan. Langkah selanjutnya, kemudian serat selulosa digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Nah, kertas-kertas polos ini yang nantinya akan disetor ke percetakan untuk mencetak buku paket atau buku tulis lainnya. Kertas memiliki sifat dapat menyerap air. Kertas dapat menyerap tinta pulpen dengan baik. Dengan demikian, semua yang kita tulis di kertas dapat dibaca dengan jelas. Anak-anak, kira-kira ada berapa banyak benda yang terbuat dari kertas di rumahmu? Banyak sekali, bukan? Nah, kira-kira ada berapa batang pohon yang sudah kita gunakan ya? Sebuah fakta menunjukkan kalau kita menghemat 1 ton kertas berarti kita menghemat 13 batang pohon besar. Wah, banyak sekali ya batang pohon yang kita gunakan. Nah, oleh sebab itu penting bagi kita untuk selalu menghemat penggunaan kertas. Salah satu contoh penggunaan kertas secara hemat yaitu 1. Menggunakan buku lama yang halamannya belum terpakai. Jika ingin terlihat seperti baru, ganti saja sampulnya. Menggunakan kertas di 2 sisinya, tidak hanya menggunakan kertas di 1 sisi. Dengan demikian tidak menghabiskan banyak kertas. Tidak sering menyubek kertas untuk membuat mainan. Ayo, siapa saja yang sering menyubek buku tulis untuk dibuat layang-layang, kapal-kapal, atau yang lainnya? Plastik. Coba sekarang perhatikan benda-benda yang ada di sekitarmu. Ternyata banyak sekali bukan barang-barang di rumah kita yang terbuat dari plastik, mulai dari ember, gayung, sampai sendok sayur. Kantong kemasan dalam botol air minum juga terbuat dari plastik loh. Mengapa banyak orang menggunakan bahan dari plastik? Jawabannya adalah karena plastik murah dan tahan lama. Bahan dari plastik tidak dapat menyerap air atau tidak tembus air. Plastik pun mudah dibentuk dan ringan. Oleh karena itu, plastik dapat dibuat menjadi berbagai macam benda. Plastik memang memiliki banyak manfaat. Akan tetapi, plastik juga dapat menimbulkan masalah. Plastik membutuhkan waktu yang lama untuk terurai secara alami, sekitar puluhan bahkan ratusan tahun. Perhatikan tabel berikut. Coba bandingkan waktu yang dibutuhkan plastik untuk terurai secara alami. Nah, di sini ada tabel yang menjelaskan nama benda dan waktu yang dibutuhkan agar benda tersebut bisa terurai. Kertas mampu terurai sekitar 2-5 bulan. Kardus 5 bulan. Dan kalian bisa melihat yang lainnya. Sekarang coba kita lihat plastik. Plastik sejenis bungkus deterjen bisa terurai 50-80 tahun. Wah, lama sekali bukan?
Kemudian kaleng soft drink atau aluminium bisa terurai sekitar 80-100 tahun. Lama sekali bukan yang dibutuhkan benda ini untuk terurai? Kantong plastik dan tas kresek bahkan membutuhkan 10-20 tahun. Nah, sangat awet tapi susah terurai. Jadi, kita dapat membayangkan apabila membuang kantong plastik sekarang, kantong plastik akan terurai 10-20 tahun yang akan datang. Makanya, oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengurangi sampah plastik. Mengurangi sampah plastik dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu Reduce, reuse, recycle. reduce yaitu mengurangi, reuse yaitu menggunakan kembali, dan recycle artinya mendaur ulang. Reduce adalah mengurangi penggunaan plastik. Contohnya ketika berbelanja sebaiknya membawa tas belanja sendiri sehingga tidak perlu menggunakan kantong plastik. Biasanya akan diganti dengan kantong belanja yang terbuat dari kain sehingga bisa digunakan secara berulang-ulang. Reuse adalah memanfaatkan kembali sampah plastik. Misalnya, sampah kemasan botol minuman bisa digunakan untuk membuat pot bunga. Atau, plastik bekas minyak atau deterjen bisa kita gunakan sebagai tas. Recycle adalah mendaur ulang sampah plastik. Biasanya di pabrik, sampah plastik diolah menjadi barang baru yang dapat dimanfaatkan lagi. Biasanya botol-botol bekas yang sudah dikumpulkan akan dipotong-potong menjadi serpihan-serpihan kecil, kemudian diolah kembali agar menjadi botol minuman yang baru dan lebih bersih. Nah, anak-anak, sekarang ayo kita kerjakan soal di bawah ini. Berilah tanda silang huruf A, B, C, atau D pada jawaban yang benar. Soal-soal yang Bu Anggun tampilkan ini ada di buku LKS. Kalian bisa mengerjakannya langsung di buku LKS. Jika sudah selesai, maka fotokan hasil pekerjaan kalian lalu dikirim kepada Bu Anggun. Setelah kalian selesai mengerjakan buku yang ada di LKS, sekarang ayo kita lakukan pengamatan. Lakukanlah pengamatan di rumah atau lingkungan sekitar rumahmu. Barang apa saja yang terbuat dari kayu, kertas, dan plastik. Masing-masing satu anak minimal menyebutkan 5 barang atau benda yang terbuat dari kayu, kertas, dan juga plastik. Sekian dari Bu Anggun. Apabila Bu Anggun ada salah ucapan, salah kata, salah perbuatan, salah informasi, Bu Anggun mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kelas 3.